Negeri 12 Pasar. Pada siang hari ini kita akan berkumpul sejenak guna menyaksikan diseminasi dari rekan kita Pak Oko Sutrisno yang akan melaksanakan kegiatan pengibasan kepada kita tentang budaya positif. Jadi kami mohon atas izin dari Ibu Kepala Sekolah agar kita semua mendengarkan apa sih yang akan diimbaskan oleh Pak Oke kepada kita dalam kaitannya untuk kita aplikasikan nanti kegiatan ini di keseharian kita dalam melaksanakan pembelajaran. Baik, sebelumnya kami buka kegiatan ini dengan mengaturkan panganjelimat Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Yang kami hormati rekan-rekan guru SMP Negeri 12 Denpasar, yang kami hormati Pak Ko selaku calon guru penggerak yang sekarang sedang mengikuti program pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-9. Sebelum kami serahkan waktunya, kami mengaturkan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Oko Sutrisno karena sudah mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan positif yang bisa ditularkan ke kami semua di SMP Negeri 12 Denpasar, dan itu tentu tujuannya adalah memperbaiki diri kita sendiri untuk melayani siswa-siswi kita dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, kami harapkan dengan apa yang ditularkan itu berarti apa yang dipelajari Pak Oko selama kegiatan calon guru penggerak itu sudah bisa kita tiru, kemudian kita terapkan di kegiatan pembelajaran kita nantinya. Demi apa? Demi perbaikan pendidikan di Kota Denpasar. Nah, Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk setelah ini kami akan serahkan kepada Pak Oko untuk waktu dan kesempatannya untuk melaksanakan kegiatan diseminasi terkait dengan budaya positif yang nanti bisa diterapkan di sekolah kita ini. Dan kembali kami memberikan semangat yang sebesar-besarnya kepada Pak Oko Sutrisno untuk bisa menyelesaikan dan merampungkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan calon guru penggerak di angkatan 9 ini. Dan mudah-mudahan bisa sukses dan membawa nama baik SMP Negeri 12 Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan mewakili Ibu Kepala Sekolah. Kami ucapkan sekali lagi semangat untuk berkreasi. Kami tutup dengan para masanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat siang, Bapak Ibu. Masih semangat? Masih semangat? Oke, siang ini mungkin sudah agak siang dan semangat kita agak sedikit menurun ya. Sudah pada makan siang tadi? Sudah. Semoga semua sudah. Ya, termasuk saya sudah harus semangat karena siang ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan hal yang positif. Jadi walaupun apa yang terjadi, mari kita berpikir positif. Jadi karena hal yang kita inginkan adalah budaya positif. Jadi awal dari hal yang positif itu akan kita coba terapkan hal-hal yang positif yang ada di lingkungan kita. Hal yang positif yang akan kita laksanakan itu berasal dari diri kita sendiri. Kita akan membuat atau menginisiasi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Karena kita adalah orang-orang yang ingin membuat hal yang lebih baik lagi. Karena kita adalah sebagai seorang guru. Guru adalah orang yang selalu berpikir positif untuk membuat generasi kita menjadi generasi yang baik dan berkarakter bagus. Nah itu. Nah sebelum saya mulai, kita masih ingat yel-yel sekolah kita. Nah mungkin saya baru ya, baru dalam hal ini. Namun saya akan memimpin pertama. Bapak Ibu merespon. Masih semangat Bapak Ibu? Ya.
Nah, sebelum saya mulai dengan yel-yel tersebut, izinkan saya mengaturkan panganjali. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Demikian tadi ada Pak Ngurah memberikan sambutan terkait dengan kegiatan yang akan kita laksanakan siang ini, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman terkait dengan budaya positif. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, saya Iputu Oka Sutrisna, seperti yang disampaikan, adalah sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Denpasar. Jadi, kegiatan kali ini merupakan kegiatan rangkaian aksi nyata modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Dan modul ini merupakan modul yang sangat penting. Di ujung modul yang pertama, kita akan diberikan sebuah tugas yang memang perlu kita laksanakan terkait dengan pemahaman kita, di mana kita sudah melakukan demonstrasi kontekstual, kemudian dilanjutkan dengan koneksi antar materi, kemudian yang terakhir kita melaksanakan refleksi, dan ini adalah tugas utama kami, yaitu aksi nyata, diseminasi penyebaran pemahaman terkait dengan budaya positif. Dan Bapak Ibu yang sangat hebat ya di SMP Negeri 12 Denpasar ini, yang berkenan untuk menerima atau ikut berpartisipasi, berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 di Kota Denpasar, dan tentunya kami akan mengimbaskan hal-hal yang baik dan positif, dan nantinya bisa berguna bagi Bapak Ibu, kemudian bisa sebagai motivasi, siapa tahu ke depannya Bapak Ibu ingin menjadi atau mengaplikasi lamaran itu sebagai calon guru penggerak angkatan selanjutnya. Karena yang saya tahu ketika menjadi calon guru penggerak, saya merasa banyak hal yang berubah di pemikiran saya sebagai seorang guru. Oke. Terima kasih Pak Ngurah atas waktunya memberikan beberapa hal terkait dengan kegiatan aksi nyata kami di siang hari ini. Oke. Masih ingat yel-yel SMP Negeri 12 Denpasar? Oke. Saya akan menyampaikan pertama. SMP Negeri 12 Denpasar? Yes. SMP Negeri 12 Denpasar? Yes. Together we can. Ya. Oke. Saya ulang ya. Siapa yang bisa memimpin? Oke, Pak Asim. Ya. Biar lebih semangat. Karena saya tadi kurang semangat ya. Mungkin Pak Asim lebih semangat sekarang. Oke. Terima kasih, semoga saya diberikan kesempatan. Semoga 3 tahun lagi ya saya daftar ya. Semoga kan semoga. Doain aja. Oke? Baik teman-teman. SMP Negeri 12 Denpasar? Yes. Prestasi? Yes. Together we can. Mantap. Oke. Itu baru namanya guru SMP 12. Semoga kalian bisa daftar semua juga. Iya. Terima kasih Pak Sim. Ya, ternyata kita mempunyai guru yang punya motivasi tinggi terkait dengan kegiatan-kegiatan positif. Oke, terima kasih Pak Sim. Nah, selanjutnya saya akan mulai dengan kegiatan hari ini, ya. Kegiatan kali ini seperti Bapak Ibu sudah pahami, mungkin tadi Pak Asim menyampaikan kita akan Pak Asim akan mengikuti 3 tahun lagi karena persyaratannya 5 tahun. Jadi 3 tahun lagi akan mengikuti. Artinya niatnya sudah ada niat positif untuk melakukan sebuah perubahan pada diri, ingin belajar lebih. Siapa tahu Bapak Ibu yang sudah punya masa kerja yang 5 tahun sudah bisa. Mulai saat ini masih ada. Denpasar kali ini belum ada yang submit. Ya. Silakan Bapak Ibu yang pengen, silakan untuk mengikuti. Untuk niat-niat yang positif dan ke arah perubahan yang lebih baik. Oke, yang pertama, sebelum saya memulai, kira-kira terkait dengan budaya positif, apa pemikiran Bapak Ibu terkait dengan yang saya tulis di depan itu, budaya positif?
Ada yang bisa mungkin memberi sedikit contoh atau pemikiran Bapak Ibu budaya positif itu apa? Menurut Bapak Ibu sendiri. Ayo. Mungkin Bu Arsani, mungkin positif itu apa? Terima kasih atas waktunya. Kalau positif itu menurut saya adalah sesuatu yang bernilai baik. Ini kemanten Bapak. Iya. Oke, terima kasih Ibu Arsani. Kemudian mungkin kegiatan apa saja mungkin yang Bapak Ibu pikirkan atau sebagai contoh kegiatan positif di sekolah itu yang mana? Yang mungkin Bapak Ibu bisa pikirkan atau temukan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Kopi bareng. Ya. Kopi bareng. Oke. Membuang sampah pada tempatnya. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin salah satu dari budaya positif yang bisa saya ambil adalah membuang sampah pada tempatnya. Ya. Oke. Oke, nah itu budaya positif ya, membuang sampah pada tempatnya. Tadi ada ngopi, itu kan membuat komunitas belajar ya. Itu komunitas belajar, itu budaya positif juga. Nah, tentunya semua Bapak Ibu sudah punya pemikiran yang berbeda-beda tentang budaya positif. Ada yang budaya positifnya tadi hal yang terlihat baik, ya positif. Ya, kemudian membuang sampah itu jenis satu aplikasinya, membuang sampah pada tempatnya, itu hal yang positif yang kita lakukan di sekolah. Nah kemudian di dalam budaya positif, nah di materi yang saya akan sampaikan ini sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita pahami. Budaya positif menurut pemikiran Bapak Ibu adalah hal-hal yang positif yang dilakukan di sekolah. Namun ada hal yang lebih dalam lagi yang bisa kita pahami dari budaya positif tersebut. Nah, konsep inti dari budaya positif ini adalah beberapa hal terkait dengan konsep inti budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca ini atau mengenal hal ini. Itu adalah budaya positif di sekolah adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Karena kita ada di kurikulum Merdeka. Dan sebelumnya kita paradigma-paradigma yang sebelumnya itu mungkin kita akan coba selaraskan, bukan mengubah ya. Artinya kita mencoba pelan tapi pasti untuk melakukan perubahan paradigma belajar. Apa saja yang termasuk paradigma belajar dulu dan sekarang? Mungkin itu terkait dengan beberapa hal yang ada hubungannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun murid ke arah keselamatan dan kebahagiaan agar mereka nyaman dan senang ketika belajar. Nah, itu adalah salah satu dari perubahan paradigma belajar kita. Ya, di zaman sekarang, karena kita akan menuntun murid untuk belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, dan diikuti dengan potensi minat dan bakat mereka masing-masing. Memang itu agak sulit, makanya kita akan belajar pelan dalam perubahan paradigma tersebut. Kemudian ada disiplin positif. Disiplin positif, nanti akan saya jelaskan sedikit terkait dengan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif ini terkait dengan hal-hal yang merupakan sebuah kesepakatan atau sebuah keyakinan, ya, atau sebuah hal-hal yang bersifat positif, aturan-aturan mungkin ya. Nah, kemudian ada nilai-nilai kebajikan di dalam konsep budaya positif. Inti ya, konsep inti itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini secara universal. Apa sih yang disepakati oleh orang-orang di dunia ini, baik kita di Indonesia, di Bali, di semua tempat, itu mempunyai kearifan lokal terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Kita gabung menjadi nilai kebajikan universal. Contohnya, misalnya, ada hal yang terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal adalah tanggung jawab. Itu sederhana. Itu adalah nilai kebajikan universal yang seluruh dunia, seluruh orang-orang di dunia pasti paham. Apa itu tanggung jawab? Kemudian konsep yang selanjutnya, yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia punya kebutuhan dasar. Sebentar saya akan jelaskan apa sih kebutuhan dasar manusia yang paling dan sering akan kita harus penuhi. Dan ini kaitannya dengan pembelajaran kita di kelas itu bagaimana?
Karena kenapa? Kalau salah satu kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi ketika dalam proses pembelajaran, maka ketika siswa belajar, mereka tidak akan bisa belajar dengan senang, tidak bisa belajar dengan sepenuh hati. Dan oleh karena itu kita harus memahami apa sih kebutuhan dasar manusia tersebut. Ketika siswa misalnya datang duduk kemudian letih lesu, apakah kita memaksa mereka untuk melakukan kegiatan pembelajaran? Nah, inilah kaitannya dengan perubahan paradigma belajar. Apa sih kebutuhan mereka sebenarnya? Nah, sebentar saya akan jelaskan sedikit terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Itu hubungannya dengan proses pembelajaran kita di kelas. Baik itu semua mata pelajaran itu harus memahami kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai guru itu harus benar-benar paham peserta didik kita, murid kita itu kebutuhannya apa. Nah, kemudian yang selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi perilaku manusia itu juga ada hubungannya dengan kegiatan atau proses pembelajaran kita di kelas. Motivasi mereka itu apa? Apakah mereka belajar dari dirinya sendiri atau mereka hanya dorongan dari agar terlihat keren, dilihat oleh orang banyak, atau orang tuanya yang memaksa? Itu yang akan kita pahami, yaitu motivasi perilaku manusia. Di dalam kaitannya, dalam teori, beberapa teori tentang pembelajaran, tentang pendidikan, ini motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia ini adalah sangat penting. Kenapa? Karena kita tugas guru adalah mendidik. Seorang pendidik harus memahami apa sih motivasi mereka, apa sih kebutuhan dasar dari siswa tersebut atau murid tersebut. Kemudian selanjutnya ada posisi kontrol guru. Nah, ini mungkin hal yang baru bagi Bapak Ibu. Saya juga baru. Posisi kontrol guru. Ada beberapa hal terkait dengan posisi. Apakah Bapak Ibu sebagai ini, atau sebagai ini? Sebentar kita akan coba pahami diri sendiri, atau diri Bapak Ibu itu, kontrolnya Bapak Ibu, tugasnya Bapak Ibu itu sebagai seorang guru itu seperti apa. Kita bisa bercermin dari hal ini, dari posisi kontrol guru. Kemudian selanjutnya ada keyakinan kelas. Nah, ini mungkin hal yang baru. Ya. Keyakinan kelas itu saya dari dulu ya, dari sekolah sampai saat ini menjadi guru. Saya kurang lebih menjadi guru sudah hampir 20 tahun. Baru kali ini ketika saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak, baru saya tahu ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Ya, mungkin Bapak Ibu tahu apa itu keyakinan? Ya. Saya tidak terlalu tahu sih Pak Oke, tapi mungkin ya keyakinan kelas itu perjanjian dengan siswa sebelum mulai pembelajaran, seperti itu mungkin. Kesepakatan. Terima kasih, perjanjian, kesepakatan. Ya, itu berarti hal tersebut mungkin berasal dari siswa itu sendiri dengan membuat perjanjian dengan kita sebagai guru. Kesepakatan, kita sepakat seperti ini. Nah itu, ya oke. Nah itu mungkin bentuk dari keyakinan kelas. Saya juga sampai saat ini, sampai saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak, saya baru tahu ini keyakinan kelas ini seperti ini ya. Ya, mungkin sebelumnya sudah ada, kita sudah melakukan. Namun ada beberapa hal yang belum kita bisa selaraskan terkait dengan keyakinan kelas ini, karena kita arahnya adalah budaya positif. Jadi di awal saya menyampaikan budaya positif. Jadi kita membuat hal-hal yang positif. Keyakinan kelas ini apa kaitannya dengan budaya positif tersebut? Seperti tadi, membuang sampah. Itu sebuah kesepakatan ya, membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah sebuah kesepakatan. Mungkin ini adalah keyakinan kelas juga. Oke? Nah, kemudian yang terakhir, di dalam konsep inti budaya positif itu ada segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada segitiga restitusi? Belum. Nah, mungkin bisa saya jelaskan sedikit ya. Segitiga restitusi adalah sebuah segitiga bentuk penanganan ketika siswa atau murid kita mendapatkan hal yang merupakan sebuah permasalahan. Ya. Ini adalah cara penanganannya segitiga restitusi.
Mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan. Namun pada dasarnya teori apakah yang dipakai? Mungkin seperti itu. Ya. Ini adalah salah satu teori tentang bagaimana penanganan ketika kita menangani hal-hal yang bersifat sebuah permasalahan. Apa nanti penjelasannya? Sebentar, saya akan lebih dalam untuk memberikan pemahaman terkait dengan konsep inti budaya positif ini. Oke, selanjutnya kita mulai pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, mungkin Bapak Ibu guru pernah tahu paradigma itu maksudnya adalah sebuah vision, ya, mungkin paradigma realita yang terjadi, ya, konsep yang harus kita jalankan saat ini, ya, kalau tidak salah mungkin seperti itu saya bisa pahami paradigma baru. Nah, sebelumnya kita paham ada paradigma ketika guru mengajar sebagai prosesnya adalah teacher center. Pernah tidak Bapak Ibu mendengar kata itu? Pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, sekarang Bapak Ibu mengubah alur paradigma tersebut. Mungkin Bapak Ibu sekarang sudah beranjak kepada student center atau sebagai pembelajaran berpusat pada siswa. Mungkin sebelumnya kita sudah pernah melakukan itu, namun kita tidak menyadari. Nah, itulah yang disebut dengan perubahan paradigma baru. Bapak Ibu, kalau student center siapa yang sudah pernah melakukan? Mungkin bagaimana konsep atau prinsipnya? Mungkin Pak Adi bisa memberikan komentar terkait dengan student center. Terima kasih Pak Oke terkait dengan konsep student center itu, bagaimana pembelajaran itu betul-betul berpusat pada siswa. Nah, biasanya kalau ini kita ambil di matematik itu biasanya guru itu harus menyiapkan yang namanya LKPD ya Pak Ibu, sehingga dari LKPD itu anak-anak betul-betul dituntun dari belum menemukan sebuah konsep dari yang bersifat konkret menjadi bentuk yang konsep atau abstrak. Sehingga persiapan guru betul-betul dituntut bagaimana alur pembelajaran itu, sehingga siswa itu harus menemukan konsep yang akan dicapai dalam pembelajaran itu. Kemudian terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada guru, mau tidak mau, suka tidak suka, ini pasti ada di dalam sebuah pembelajaran. Karena ketika konsep tidak diketahui oleh siswa atau masalah yang tidak diketahui siswa, guru harus menjelaskan Bapak Ibu, mau tidak mau harus dijelaskan. Tapi dengan perubahan paradigma ini, bagaimana guru itu mampu menyiapkan lembar kerja yang bisa menuntun siswa untuk sedapat mungkin siswa itu menemukan konsep secara dirinya sendiri. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Pak Adi. Itu jawaban yang sangat-sangat hebat ya, sangat-sangat keren. Jadi perubahan paradigma memang kita tidak bisa secara langsung mengubah terkait dengan pembelajaran seperti tadi, student center dan teacher center. Kita tidak bisa serta-merta harus student center, karena proses di usia mereka kita harus melayani. Nah, tentunya kalau kita teacher center, kita sebagai pelayan, ya, sebagai penuntun, tidak semuanya disediakan. Seperti yang disampaikan Pak Adi, kita pelan-pelan menyediakan, mengantarkan mereka menuntun dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik di dalam LKPD tersebut untuk menemukan sendiri, mengeksplorasi, memulai dari diri mereka sendiri. Ya, jadi sebagai seorang guru kita harus kreatif dan inovatif dalam kaitannya untuk menemukan hal-hal yang baru, bagaimana kita menerapkan student center tersebut. Ya, seperti itu. Terima kasih. Kemudian, pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini merupakan hal yang baru juga terkait dengan pembelajaran dengan berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengutamakan tentang ya minat. Tentunya berdiferensiasi ini adalah
kebutuhan dasar mereka itu yang kita harus pahami. Motivasi mereka tadi. Ya. Nah, seperti itu. Nanti pembelajaran berdiferensiasi ini memerlukan beberapa hal terkait dengan proses, kemudian konten, seperti itu. Jadi kita harus memahami kebutuhan siswa itu seperti apa. Bagaimana motivasi itu? Belajar mereka bagaimana? Motivasi perilaku mereka dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian berdasarkan tahapan perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru di kurikulum kita saat ini itu mengacu pada mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah paham profil pelajar Pancasila itu seperti apa. Di dalam profil pelajar Pancasila yang ingin kita wujudkan itu terkait dengan pembelajaran yang kita lakukan dalam proses saat ini. Kita menggunakan pembelajaran dengan paradigma baru dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila mungkin Bapak Ibu bisa lihat ada 6 dimensi. Yang pertama adalah bisa dilihat, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, ini adalah dimensi yang pertama. Ini kalau kita analogikan atau kita umumkan dengan filosofi di Bali, itu terkait dengan Trihita Karana. Hubungan kita harus baik dengan semuanya. Berakhlak, kalau sudah berakhlak mulia, bertakwa, beriman, pasti kita akan mampu mengantarkan siswa tersebut kepada keinginan kita, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua ada berkebinekaan. Jadi di sini berkebinekaan itu karena kita di Indonesia merupakan wilayah atau negara yang beragam, ya, yang diversity, kita harus menemukan harmonisasi, harmonis, diversity in harmony, ya. Nah, seperti itu berkebinekaan global. Kita ada kurang lebih 700 suku, 500 bahasa yang ada di Indonesia. Jadi profil pelajar Pancasila yang kedua harus kita wujudkan kebinekaan global. Kemudian ada mandiri. Mandiri di sini dalam artian mereka bisa memikirkan bagaimana mereka bisa mencari tahu informasi, sumber-sumber pembelajaran secara mandiri. Tidak hanya seperti tadi teacher center. Namun kita tetap menuntun mereka dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik atau alur bagaimana mereka mencari informasi tersebut. Namun mereka secara mandiri bisa menemukan. Kemudian bernalar kritis, karena kita ada di abad 21 yang membutuhkan hal-hal yang bersifat critical thinking, yaitu salah satu kecakapan abad 21 adalah siswa harus mempunyai critical thinking, berpikir kritis, bernalar kritis. Kemudian bergotong royong. Di sini tidak hanya bergotong royong dalam kaitannya di sekolah. Jadi mereka bisa memahami bagaimana bergotong royong, saling bekerja sama, kooperatif, ya, bekerja sama dalam segala hal, baik itu di sekolah, di rumah, atau di lingkungan sekitar mereka. Mereka bisa memahami gotong royong itu seperti apa, kerjasama itu seperti apa. Karena kental sekali ketika kita gotong royong, kita mempunyai pemikiran menghargai dan menghormati orang, menghargai dan menghormati pendapat orang. Nah, kemudian selanjutnya ada kreatif yang terakhir. Kreatif di sini berarti bahwa murid yang kita inginkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila adalah berpikir kreatif, menemukan segala hal terkait dengan inovasi dan beberapa hal yang ada hubungannya dengan proses pembelajaran agar mereka lebih kreatif di dunia digital saat ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila ini itu kita sudah mempunyai visi sekolah yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila ini.
tentunya dari visi itu kita akan mewujudkan tujuan dari peserta didik kita, yaitu visi sekolah kita adalah takwa, cerdas, unggul, kompetitif pada era global, berbudaya, lingkungan. Sudah sesuai dan sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Dan di era global saat ini kita memerlukan teknologi, yaitu digital learning. Itu sudah kita terapkan. Nah, kemudian yang kedua, ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada teori kontrol. Ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini mungkin sekarang Bapak Ibu perlu memahami apakah kita memberikan kontrol kepada murid. Kita meminta mereka, kita mengontrol mereka. Kita harus mengubah sedikit demi sedikit student center itu seperti yang disampaikan tadi Pak Adi, dengan memberikan sedikit hal terkait dengan pertanyaan pemantik di LKPD tersebut. Kita menuntun mereka dengan pelan, bukan kita yang mengontrol mereka. Karena menurut teori kontrol, yang bisa mengontrol diri sendiri itu tidak orang lain. Yang bisa mengontrol kita adalah kita sendiri. Contoh misalnya, Bapak Ibu mengempalkan, Bapak Ibu misalnya mempunyai benda berharga di tangan Bapak Ibu. Kemudian teman Bapak Ibu itu Bapak Ibu minta untuk membuka benda berharga tersebut. Dan teman Bapak Ibu itu saya tugaskan untuk memaksa dengan segala cara. Apakah Bapak Ibu mau membuka barang berharga di tangan Bapak Ibu? Tentu jawabannya beragam. Ya. Yang paling penting adalah pasti Bapak Ibu tidak akan membuka tangan dan memberikan begitu saja barang berharga tersebut. Karena yang bisa mengontrol adalah Bapak Ibu sendiri, bukan orang lain, walaupun dengan paksaan. Seperti itu. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif di sini berarti misalnya Bapak Ibu memberikan bujukan seperti tadi, membujuk, ayo buka tangannya, saya kasih hadiah. Apakah serta-merta dibuka? Tidak ada perlawanan? Tentu saja, pasti ada perlawanan karena itu barang berharga bagi Bapak Ibu sendiri. Nah ini, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Contohnya, misalnya Bapak Ibu seperti asiswa misalnya melakukan kegiatan atau hal yang membuat Bapak Ibu kecewa. Kemudian Bapak Ibu mengatakan, saya kecewa dengan kamu. Apakah itu bisa menguatkan karakter anak itu atau membuat anak itu bersalah, merasa bersalah terus? Yang paling pertama pasti mereka merasa bersalah terus. Ya, apakah kuat karakter mereka selanjutnya? Belum tentu. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita adalah guru. Guru itu pasti dewasa karena pasti tamatan guru itu minimal umurnya 23 tahun, berarti sudah dewasa. Apakah kita berhak? Tentu tidak. Apakah siswa kita paksa untuk melakukan sesuatu? Ya. Nah, tentunya mungkin hal-hal seperti ini. Ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Kontrol itu adalah dikontrol oleh diri sendiri. Nah, kemudian selanjutnya ada mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon, nah mungkin ada teori stimulus respon yang sebelumnya mungkin Bapak Ibu tahu. Stimulus respon dan teori kontrol yang ada yang terbaru saat ini. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Itu stimulus respon. Namun teori kontrol sekarang adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Semua orang itu pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda. Tidak mungkin sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda dalam teori kontrol. Jadi setiap siswa itu punya gambaran yang berbeda, prinsip yang berbeda dengan temannya. Tidak sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Kemudian teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita punya inovasi terbaru sekarang. Generasi sekarang itu mempunyai jati diri yang berbeda.
Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dalam stimulus respon. Namun dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya contoh sederhana, kalau ada yang berkelahi, misalnya contoh ya, bertengkar, mereka pasti punya tujuan. Tapi kalau di teori stimulus respon, itu kalau sudah berkelahi, salah. Mereka pasti salah. Tapi kalau di teori kontrol, kita harus mendalami apa tujuan mereka. Harus dipahami dulu. Tidak harus menjudge langsung bahwa itu salah. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena semua orang punya kebutuhan dan tujuan masing-masing. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita paksa orang tersebut ketika kita gagal membujuk. Nah, kemudian dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus ini adalah sebuah konsekuensi bagaimana kita memberikan pilihan tentang kalau seperti ini, nanti konsekuensinya seperti ini. Kita memberikan pilihan, tidak langsung memaksa atau membujuk. Gagal bujuk, ya paksa. Kemudian yang stimulus respon, kita model berpikir menang atau kalah. Kamu menang, kalah. Kalau ada yang berkelahi, kamu menang, yang ini harus ngalah. Sedangkan di dalam teori kontrol, kita model berpikir menang-menang. Pernah Bapak Ibu dengar ada win-win solution? Kita menang-menang. Kita mengalah, sama-sama mengalah. Kita menang, sama-sama menang. Artinya kita memberikan win-win solution, sama-sama menang. Nah, itu teori yang terbaru, yaitu teori kontrol. Menepis atau mengubah paradigma stimulus respon menuju ke teori kontrol. Dan selanjutnya, disiplin positif. Di dalam disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplina. Disiplina ini adalah mitos dewi dari Yunani kuno, yang berarti dewi ini dilambangkan tentang pendidikan. Ya, pendidikan dan aturan yang disiplin, aturan yang ketat, aturan yang positif. Dan di sini disiplin mengacu pada disiplin diri, yang artinya belajar, bagaimana membelajarkan diri untuk lebih baik lagi. Ya, terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Apa yang sudah diyakini? Nilai-nilai yang diyakini ini berasal dari nilai-nilai kebajikan universal yang ada di sekitar atau pemahaman dari orang tua atau dari guru mereka itu sendiri. Nah, kemudian disiplin positif di sini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan serta didik tanpa imbalan penghargaan. Jadi, disiplin positif adalah hal-hal terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi, itu tidak ada tekanan dari luar. Berarti dia memahami. Contoh sederhana, murid ke sekolah, kita tutup jam 7.15 gerbangnya pada saat kegiatan di sekolah. Mereka datang ke sekolah itu, apakah mereka berasal dari dirinya sendiri atau takut nanti dihukum oleh pembina OSIS atau OSIS yang ada di depan tersebut atau dicatat? Kita masih belum tahu itu. Jadi kalau mereka sudah ke sekolah dengan kesadaran dirinya, saya harus di sekolah jam segini karena saya harus begini. Jadi itu disebut dengan disiplin positif. Tidak perlu menghargakan, wah kamu bagus sekali datang jam segini. Tidak perlu seperti itu. Wah kamu dihukum karena telat. Jadi disiplin positif adalah berasal dari dirinya sendiri. Nah, dari kedua hal terkait dengan pemahaman disiplin positif, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi, motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri, kemudian berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nah, sebelum saya menjelaskan tentang nilai-nilai kebajikan universal, pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik itu sendiri, tetapi tentang diri kita dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua atau guru atau orang dewasa, memberikan dampak dan pengaruh positif kepada mereka. Cara kita sebenarnya. Jadi kita harus menumbuhkan budaya positif.
agar tidak terjadi atau penyimpangan itu terjadi pada anak itu. Kita kembali pada diri kita sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang saya sampaikan tadi adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya mereka. Nah, yang pertama yang secara khusus tentunya kita di lingkungan sekolah itu adalah profil pelajar Pancasila. Keenam dimensi itu adalah nilai-nilai kebajikan universal secara umum di dalam sekolah kita. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan mandiri. Nah, salah satu hal yang bersifat universal yaitu nilai-nilai kebajikan universal dari salah satu lembaga yaitu Primary IBO, Primary Years Program atau VYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan lain-lain. Ini merupakan salah satu lembaga yang menyajikan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Dan selanjutnya ada keterampilan hidup, life skill yang harus dimiliki terkait dengan nilai-nilai kebajikan, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik dari diri sendiri. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang sudah diyakini oleh beberapa lembaga dan ini disepakati di seluruh dunia. Ini khusus. Ya. Selanjutnya, tadi saya sampaikan terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Dan seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Tadi saya menyampaikan semua hal yang dilakukan siswa itu pasti memiliki tujuan karena mereka mempunyai pemikiran sendiri-sendiri dan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Ya. Dan semua saat terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Seperti yang saya sampaikan, semua siswa punya kebutuhan sendiri-sendiri. Selanjutnya, apa sih kebutuhan dasar manusia? Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Tentunya ini ada hubungannya dengan kegiatan atau proses pembelajaran kita di sekolah, di kelas tentunya. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini adalah kaitannya dengan primer. Makanan, tempat tinggal, kesehatan. Contoh sederhana, kalau tadi siswa lemah, letih, lesu, kita harus pahami apa sih kebutuhan yang kurang dari dia. Kita paksa untuk memberikan dia pulangkan sekarang ya. Udah letih, lesu, pasti dia tidak akan bisa menyelesaikan dengan baik. Kita harus pahami, kamu sakit. Bagaimana kita mempunyai hubungan yang baik dengan mereka? Karena kebutuhan mereka itu berbeda. Mungkin rumahnya kebanjiran misalnya. Jadi kok kamu bengong aja dari tadi? Rumah saya kebanjiran. Wah, kita harus pahami itu. Jadi bagaimana mereka senang di kelas kalau mereka memikirkan terkait dengan bertahan hidup saja. Gak punya rumah saya kebakaran. Nah, seperti itu. Kemudian kasih sayang atau diterima oleh lingkungannya. Rasa diterima, dipedulikan, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Pernah nggak? Mungkin Bapak Ibu melihat ada siswa yang pas kita buat kelompok dia bengong sendiri di pojok. Kamu ngapain? Nggak diajak. Nah, bagaimana menyelesaikan hal tersebut? Bapak Ibu punya tugas untuk menuntun mereka melakukan hal tersebut. Kemudian penguasaan harga diri, keinginan untuk melanggar, memimpin, berprestasi atau diakui. Kalau di kelas penguasaan itu mungkin pengen terlihat keren, pengen jadi pemimpin, ya tidak diterima oleh temannya dia pemimpin, tapi dia bersikeras untuk menjadi pemimpin. Kan itu penguasaan. Hal-hal ini yang perlu Bapak Ibu harus pahami. Kemudian kebebasan. Nah, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mengandalkan kemampuan. Nah, kita harus paham. Kita ada gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Tentunya kita pahami ada berapa gaya belajar yang Bapak Ibu tahu ya? 3. Nah, Pak Marki apa? Contoh yang pertama visual, yang kedua audio, yang terakhir kinestetik. Misalnya dia punya gaya belajar kinestetik, ya kan olahraga ya. Kinestetik, kita berikan video anak-anak. Semuanya video ya, tonton sekarang video. Yang kinestetik akan gini aja terus, mungkin dia akan gerak-gerak sini, noleh sana, noleh sini, pengen keluar, seperti itu. Izin permisi, kamar mandi Pak, kamar mandi Bu, ke toilet. Setiap
10 menit kok keluar. Oh, berarti kita harus pahami anak itu gaya belajarnya apa. Jadi di sanalah kita punya analisa dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang sebelumnya dengan menggunakan analisis atau assessment yang terkait dengan diagnostik awal. Kemudian kesenangan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia yang terakhir itu kesenangan. Bapak Ibu pasti pengen senang kan? Tentu. Tidak ngantuk kan? Nah, masih semangat Bapak Ibu? Senang nggak? Ya harus senang ya. Nah, karena saya ada di depan harus senang. Jadi kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah bermain, tertawa, antusias, semangat. Masih semangat? Masih semangat? Iya, ini adalah kesenangan. Ini adalah kebutuhan yang paling sering kita harus penuhi. Senang-senang, terus tiap hari saya pengen senang-senang. Akhir tahun kita staycation, kita senang-senang. Nah, kita bermain, tertawa, antusias dan semangat. Tentunya anak-anak harus kita berikan hal yang bersifat kebutuhan yang terakhir ini, kesenangan. Bagaimana kita mengajar terus ngomel aja di depan, bagaimana mereka bisa senang? Udah dia gaya belajarnya audio, Bapak Ibu kasih ya, silakan keluar kalian lihat di sana sekarang buat proyeknya ini, udah dia senangnya audio dengerin di kelas, dengerin ini. Bapak Ibu suruh keliling-keliling, pasti dia males. Duduk aja di meja literasi seperti itu. Kan dia tidak senang jadinya. Nah, ini kebutuhan dasar. Memang kita akan agak sulit melangkah ke arah tersebut. Jadi sebelumnya Bapak Ibu pahami. Oke, selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi ekstrinsik. Contohnya, ekstrinsik menghindari ketidaknyamanan. Ya, menghindari hukuman. Seperti tadi, datang ke sekolah itu jam 7.15, mereka datang jam 7.10. Apakah mereka mempunyai motivasi apa? Apakah mereka tidak ingin dihukum, tidak ingin diomelin, atau untuk menghindari ketidaknyamanan karena disuruh bersih-bersih? Seperti itu, atau dihukum berdiri di depan tiang bendera? Itu harus kita pahami, itu yang motivasi ekstrinsik. Karena ada yang melakukan perlakuan kepada mereka. Kemudian untuk mendapatkan imbalan orang lain. Wow, kamu datang jam 7.10, bagus sekali. Wih, rajin sekali kamu ya. Besok-besok datang ya, nanti dapat hadiah permen misalnya, seperti itu. Itu kan dari ekstrinsik. Menghindari hukuman, kemudian mendapatkan imbalan. Nah, kemudian, ini yang perlu kita pahami juga. Apakah motivasi mereka seperti untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oh, saya datang ke sekolah ini karena saya memang harus tepat waktu untuk memberikan contoh kepada orang. Atau saya, kalau orang disiplin, orang yang rajin ke sekolah pasti tenang. Nah, kalau mereka memiliki pemikiran sadar diri seperti itu, inilah motivasi intrinsik mereka sendiri, dari dalam dirinya sendiri. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Terkait dengan motivasi perilaku manusia, itu ada yang perlu kita pahami. Ada, mungkin Bapak Ibu sudah paham ini, ada 3 hal yang perlu kita selaraskan saat ini dalam pembelajaran paradigma baru, yaitu hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Hukuman itu tidak terencana. Misalnya datang terlambat, kemudian ya, kamu sekarang jalan jongkok keliling, tidak terencana, tiba-tiba saya kasih hukuman apa ini? Seperti itu. Kemudian bersifat satu arah, dia setuju atau enggak, pokoknya kamu jalan aja. Oh, saya nggak setuju. Mungkin murid itu menyatakan, oh saya tidak setuju, tidak pernah komplain. Apalagi anak yang memang sering seperti itu. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia tidak tahu setelah saya jalan jongkok atau lari, selanjutnya saya diapakan. Mereka tidak tahu. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik ini dalam artian seperti tadi, kemudian keliling, lari keliling. Kemudian secara psikis diomelin terus. Kamu ini datang terlambat setiap hari.
Nah, kalau orangnya memang dia merasa sering dan keras, dia biasa saja. Namun jika ada orang yang tumben dia terlambat, padahal dia di sebelahnya, dan kita mungkin kita ngomelnya yang satu merasa hatinya terluka, seperti itu. Padahal dia baru pertama kali. Kalian ini, nah seperti itu. Nah itu hukuman. Nah kemudian konsekuensi terencana disepakati sesuai aturan. Nah konsekuensi, kalau kamu telat diumumkan di depan. Kalau kalian telat nanti kalian akan ditugaskan untuk membersihkan sampah di areal ini, di areal ini. Itu kan ada konsekuensinya. Sudah jelas apa mereka, bersumber dari dua arah. Setuju kan? Semua misal setuju, berarti dua arah. Kepaham. Kemudian murid tahu apa yang konsekuensi dari aturan yang dilanggar. Saya nggak pakai seragam. Oh, kalau nggak pakai seragam, misalnya topi nggak bawa, harus ada di tempat berbeda. Sebenarnya sudah tahu dua arah, itu konsekuensi. Kemudian ini yang kita akan adakan perubahan sedikit demi sedikit, yaitu terakhir restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Bagaimana kita memberikan arahan, memberikan petunjuk, menuntun mereka untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Bagaimana caranya? Kita akan melakukan kolaborasi atau mengajak mereka untuk berdiskusi. Seperti itu. Proses mengajarkan, kita mengajarkan hal-hal yang baik, menjadi orang yang lebih sabar. Nah, sebentar kita akan lihat apa sih, bagaimana caranya. Mungkin sedikit demi sedikit kita bisa berproses ke arah tersebut. Kemudian kolaboratif dengan murid dan mereka mencari solusi sendiri untuk menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian posisi kontrol guru itu ada yang pertama penghukum, yang kedua ada sebagai pembuat merasa bersalah, ketiga ada teman, yang keempat ada pemantau, yang terakhir ada manajer. Kira-kira Bapak Ibu yang manakah ini? Posisi kontrol Bapak Ibu guru ini yang di mana? Ayo. Di teman. Ada yang lain mungkin? Manajer. Pak Yoga di manajer. Manajer ini bukan berarti harus manajer sebuah perusahaan ya. Nah, ini analogi kontrol guru tersebut. Mungkin Pak Subada? Nah. Posisi kontrolnya di mana nih kira-kira? Sebagai apa? Pemantau. Wow. Pemantau ini. Oke. Sudah ya? Nah, Bapak Ibu mungkin mempunyai, sudah tahu sekarang saya jadi kontrol saya di mana? Saya jadi apa? Ya? Tolong. Nanti contoh penerapan posisi kontrol dulu. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kasus ya. Kemudian hormat pada bendera selama 1 jam. Penghukum. Nah, ini kontrolnya sebagai seorang penghukum. Kemudian beberapa kali ibu bapak memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Dia sebagai pembuat merasa bersalah. Berapa kali sih bapak udah bilang ke kamu itu selalu saja mengecewakan bapak. Itu berarti sebagai pembuat merasa bersalah. Anak itu pasti, aduh saya salah terus ya. Kemudian selanjutnya, ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu bapak sekali ini saja. Ya udah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti itu lagi ya. Jadi di sini posisi kita sebagai teman. Kemudian selanjutnya, wah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Ya, setelah upacara kamu beli atribut ya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah, ini posisinya adalah sebagai pemantau. Oh, pemantau, paman. Jadi pemantau ya. Oh, kamu tadi nggak bawa ya. Nanti beli ya. Nah. Kemudian, yang kita inginkan saat ini sebagai guru-guru dengan paradigma baru adalah sebagai manajer. Manajer di sini adalah, oh, apakah kamu tahu kesalahanmu? Oh, saya nggak bawa atribut upacara. Terus, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Oh, saya beli aja sekarang. Oh, baiklah, sana beli sendiri. Nah, seperti itu.
Ya kan? Nah, ini adalah posisi kontrol kita yang terbaik sebagai manajer. Mungkin Bapak Ibu pelan-pelan mengarah ke arah sana. Ya, sebagai manajer. Manajer bukan berarti harus sebagai manajer sebuah perusahaan, tidak harus ngitung semua ya. Manajer dalam artian kontrol kita. Ya. Nah, sekarang saya berikan ini contohnya. Posisi kontrol apakah, Bu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo. Ya, oke. Pembuat merasa bersalah. Terima kasih Bu Gon. Iya, pembuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, kemudian kamu tidak pernah melakukan dengan benar. Kamu tidak pernah melakukan dengan benar. Ya, apa? Iya. Penghukum, kamu tidak pernah melakukan dengan benar. Ya, selanjutnya kamu harus seperti ini. Sekarang kamu jalan jongkok. Nah, oke. Nah, kemudian selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, terima kasih Pak Di. Manajer, kita menanyakan apa solusimu untuk kesalahanmu seperti ini. Oke, yang terakhir. Bukan yang terakhir, masih ada lagi satu. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Ya, teman ya, ayolah. Kali ini saja. Jangan lagi seperti itu. Oke? Nah, betul. Nah, terakhir. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai kalau tidak mengerjakan tugas ya. Ya. Misalnya dia tidak ikut pembelajaran TIK misalnya. Kemudian kamu kemana tadi? Ke kantin. Wah, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai kalau tidak mengerjakan tugas. Nah, Pak Mannya yang bicara seperti itu. Pak Man kan guru TIK kan. Jadi dia sebagai pemantau. Ya. Itu posisi kontrol kita sekarang. Ya. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya. Pak Yoga. Terima kasih. Mohon izin Pak Oke. Baik di sini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, karena kalau kita mengacu pada peraturan kelas itu lebih banyak tentang praktek yang ada dalamnya. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu lebih banyak artinya bagaimana adanya kesepakatan antara kita dan anak-anak. Jauh jadinya apa yang kita buat anak-anak bagi anak-anak itu sangatlah penting. Contohnya seperti masker. Kalau dulu masker itu menjadi sebuah peraturan atau tertib, anak kalau pakai masker akan denda. Tetapi kalau kita mengacu pada keyakinan kelas, itu masker itu penting bagi kesehatan anak-anak. Karena kita punya orang tua di rumah atau ibu bapak atau siapa, nanti kalau kita membawa atau sebagai komorbid itu akan membahayakan bagi mereka. Nah, artinya hal-hal seperti itu yang mengarah ke keyakinan kelas itu perlu kita artinya tingkatkan lagi. Maksudnya, terima kasih Pak. Oke, ya itu. Kenapa keyakinan? Karena keyakinan itu kesepakatan. Artinya dari dirinya sendiri, saya harus begini. Ya. Nah, kemudian keyakinan kelas mungkin sederhana sekali. Ketika kita menggunakan keyakinan kelas, kita menyepakati keyakinan kelas, kita di kelas itu bisa menggunakan seperti ini. Di awal pembelajaran kita menggunakan sticky note ini di kertas plano atau di papan tulis. Nah, keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah. Semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Tentunya dengan wali kelas harus terlibat untuk menyepakati keyakinan kelas tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di dalam pemahaman budaya positif itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Di dalam tahapan segitiga restitusi itu adalah yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi adalah sebuah alat yang digunakan untuk melaksanakan atau menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah kita. Dengan tahapan-tahapan yang sudah ada di seperti ini. Bagaimana caranya? Segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Ini Bapak Ibu bisa mempunyai cara tersendiri. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Yang pertama, tahapan segitiga restitusi. Seperti ini. Bapak Ibu harus menanyakan dengan pertanyaan seperti ini. Kemudian yang kedua, tahapan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Jadi, pertanyaan yang akan muncul atau pernyataannya adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian selanjutnya, tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini dipakai sebagai dasar ketika kita melakukan pemahaman segitiga restitusi atau penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Dengan keyakinan kelas, keyakinan sekolah bisa kita gunakan. Jadi kita perlu membuat hal seperti keyakinan kelas atau keyakinan sekolah tersebut. Dan penyelesaiannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Di mana tahapan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dengan menggunakan pertanyaan, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Seperti itu. Nah, selanjutnya, keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya. Nah, contohnya, begitu, terus kamu merasa kesal dan marah ya, karena dituduh mencontek. Ya, itu gunakan bahasa Inggris ya. Iya Pak. Bapakmu juga merasa marah atau kesal ya, karena padahal tidak melakukan kegiatan itu yang mencontek. Kemudian saat itu kamu mau melakukan apa anda? Saat saya itu Pak, saya mati dewa Pak. Saksi keselnya atas hasil kerja saya itu Pak. Kemudian itu saya mati dia, saya gebrak mejanya Pak. Ya kamu melakukan itu mungkin punya alasan ya. Wajar adalah itu hal yang untuk mempertahankan diri dan membela harga dirimu. Ya karena itu satu yang penting untuk membela diri ya. Namun tentunya kamu tidak bertindak gegabah lebih dari itu ya. Kalau sampai muncul dewa kan berbahaya itu ya. Ya betul sekali Pak. Tentunya kamu punya kesabaran itu. Ya enggak, kamu mungkin tidak berbuat hal yang lebih dari itu ya. Nah, kamu bersabar, kamu untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Jadi, nah ketika kamu memaki atau mengejek si dewa, apakah sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas kita atau dengan prinsip kamu? Kira-kira dengan masalah seperti itu, saya juga bingung Pak. Kira-kira kesepakatan atau keyakinan kelas yang mana yang belum sesuai dengan tindakannya yang tadi? Ya, Anda jelas meyakini tidak bahwa menghormati dan menghargai itu orang lain itu penting untuk kamu. Tapi banget sih Pak, dimana jika kita menghormati orang lain juga bisa menghormati kita. Itu juga yang menghargai Pak. Ternyata Bapak tidak setuju seperti itu. Dalam keyakinan itu, artinya harus kamu lakukan. Saat sedang atau pada saat emosi ya, kemudian kamu bersedia nggak memperbaiki masalah ini dan apa yang akan kamu lakukan? Bersedia banget sih Pak. Tentu saja saya akan lebih sabar lagi. Cuma saya tidak melakukan kekerasan Pak. Jadi saya tidak menyadari, ya udah saya sabar dulu. Kalau ada orang yang menghormati saya mesti lagi. Ya, bagus alhamdulillah. Baik sekali, sekarang kamu boleh kembali istirahat dan terima kasih ya. Terima kasih Pak. Oke, demikian tadi terkait dengan
Oke, demikian tadi terkait dengan salah satu contoh penerapan segitiga restitusi di mana tahapan-tahapan penyelesaian masalah, di mana kasusnya tadi adalah Anugrah menggebrak meja gara-gara dia diejek oleh temannya yaitu Dewa, dikatakan bahwa dia mencontek. Jadi kita memvalidasi, menstabilkan identitas dulu dengan menanyakan beberapa hal terkait dengan peristiwa yang terjadi tadi, kemudian memvalidasi kesalahannya apa yang sudah kamu lakukan, dan mengatakan setiap orang itu pasti punya kesabaran, bisa marah dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, kita menanyakan keyakinan, benar nggak kamu seperti itu? Apa keyakinan yang sudah kita sepakati? Nah, itu adalah bagaimana cara kita menangani masalah dengan segitiga restitusi tersebut. Yang pertama dengan tahap menstabilkan identitasnya dulu, kemudian memvalidasi kesalahan. Yang terakhir adalah dengan menanyakan tentang keyakinan dan menanyakan tentang solusi dari dirinya sendiri, apa yang dia akan lakukan. Nah, demikian tadi pemaparan saya terkait dengan budaya positif. Jadi sebagai penutup dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, guru sebagai among, sebagai pelayan. Kalau kita istilahkan dalam Bali, ngemong itu ngempung. Nah, seperti itu. Bagaimana kita menyenangkan murid tersebut dengan memahami kebutuhan dasar mereka, motivasi perilaku mereka, kemudian kontrol kita harus tahu berdasarkan dari kebutuhan dasar mereka. Dan ketika terjadi permasalahan, kita harus menyelesaikannya dengan menggunakan hal-hal yang bersifat positif atau humanis. Tentunya dengan proses segitiga restitusi tersebut. Dan terakhir itu adalah bagaimana kita menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional kita. Nah, demikian tadi paparan saya terkait dengan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dan beberapa konsep inti dari budaya positif tersebut. Nah, sebagai akhir kata, saya mohon maaf jika ada beberapa hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Dan selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di siang ini. Dan saya harap Bapak Ibu tetap semangat dan termotivasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan nanti agar lebih baik lagi. Tentunya bagi kita, bagi diri sendiri dan bagi institusi kita di lembaga kita di SMP Negeri 12 Denpasar. Bagi akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, that's good. Oke, pagi ini saya akan meminta kalian untuk membuat sebuah kesepakatan. Nah, kesepakatan ini kita sebut dengan keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Nah, sebelum kalian beranjak ke keyakinan kelas, apa? Mungkin kalian tahu, keyakinan kelas itu seperti sebuah kesepakatan bagi kita apa yang kita akan lakukan selama proses pembelajaran ke depan di semester ini. Ya. Nah, sebelum kita membuat keyakinan kelas tersebut, kalian mungkin paham ya, di sekolah kita ada aturan. Ya, ada peraturan, ada hal-hal yang harus kalian lakukan dan tidak boleh kalian lakukan, ya kan? Nah, untuk itu, kesepakatan ini atau kita sebut dengan keyakinan kelas ini harus kita buat bersama. Ya, nanti keyakinan kelas ini harus kalian jalankan. Ya,
kalian buat sendiri. Ya, kalian mempunyai hak untuk memberikan pendapat tentang apa itu keyakinan kelas kalian sendiri dan apa yang harus kalian laksanakan. Kalian siap dengan hal tersebut? Oke, sebentar saya akan memberikan kertas kecil ini dan kalian bisa membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, isi dari keyakinan kelas tersebut kalian buat dalam bentuk positif. Biasanya kalau larangan atau aturan itu kan kalian harus begini, tidak boleh begini, ya, tidak boleh ini. Nah, kita ganti kata-kata tersebut dengan mengatakan hal-hal yang positif. Contoh, ya, misalnya kalian membuat tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, kalau kita bentuk dalam kalimat positif, apa jadinya? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau kalimat positif, buang sampah pada tempatnya. Bisa dipahami? Nah, masing-masing dari kalian akan diberikan kertas, kemudian kalian tulis sendiri, ya, keyakinan kelas kalian satu saja, ya, keyakinan kelas kalian yang kalian anggap paling bagus, yang berasal dari diri kalian. Nah, kalaupun sama, kita akan lihat yang mana yang paling sesuai dengan situasi di kelas kita. Jadi keyakinan kelas kalian adalah menjaga kebersihan kelas. Oke, datang tepat waktu. Oke, kemudian disiplin dengan tugas. Kemudian menghormati teman di kelas. Dan tanggung jawab, dan yang terakhir menggunakan HP jika diperlukan. Oke. Kesepakatan kita hari ini, kita akan sampaikan ke wali kelas kalian. Ya, setelah kita menyepakati ini dengan ditandai, kalian menulis nama kalian di sini, kemudian mengisi tanda tangan kalian. Nah, tanda tangan dan nama kalian itu akan kita sampaikan ke wali kelas kalian. Halo, perkenalkan, nama saya adalah Kimi Berliano Putra dari kelas 7C. Perkenalkan, nama saya Niwayat Kusmawati dari kelas 7C. Perkenalkan, nama saya Imadilanta Yuda, bisa dipanggil Yuda, dari kelas 7C. Ya, sangat penting. Ya, keyakinan kelas sangatlah penting. Sangatlah penting. Karena jadi ya
kita tahu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh, dan juga bagaimana harusnya kami melakukan sesuatu. Agar suasana kelas tidak terombang-ambing dan menjadi lebih tertib. Supaya kita bisa menjaga kebersihan kelas dan menjaga atau menghormati satu sama lain.